Kemungkinan. Gitu. Jadi warga nggak ngasih minyak Enggak, lebih itu ya? enggak. Sedangkan penangkapan aja saya nggak main minyak, cuma main minyak. Pak, boleh nggak sih Pak masuk saya lihat Silakan. detailnya? Ya, detailnya. Silakan. Lewat mana Pak? Ya kalau pengen aman lewatnya belakang. Oh ya. Ayo anak-anak bubar. Ayo. Gantian. Ayo anak-anak, awas terlalu lama-lama ketularan jadi. Iya. Lompat aja sini Pak. Memang orang lain nggak boleh nyentuh pagar. Oke. Nggak boleh nyentuh. Ya. Biar ngambil gambar lebih dekat ya Pak? Bisa Pak. Ya. Ya, mohon tidak bergerombol. Kalau sudah lihat ya langsung keluar tuh. Gantian karena orang ini bergantian. Udah. 3 juta, ada yang 100 sehingga masyarakat resah, dan ketika keresahan masyarakat itu diadukan kepada kita semua. Nah, di mana alhamdulillah kita semua dan banyak juga yang menyaksikan ketika itu ada seekor babi yang lewat. Nah, ketika seekor babi itu lewatlah baru kita mulai merencanakan untuk penangkapan. Dan ketika merencanakan penangkapan, alhamdulillah terima kasih banyak kepada seluruh warga yang ikut partisipasi pada malam hari itu, terutama kepada Bapak Iwan Edo, kepada Heri, Bapak Eroi Hamdani, Bapak Adi, Riki, Parhan, Bapak Suratio, yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Karena kalau nggak telanjang nggak ngelihat Bu, saya aja nggak telanjang nggak ngelihat. Begitu saya telanjang saya baru ngelihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan apa banyak orang gitu. Iya. Itu orang kata kalau bahasa kampung mah ulah saya udah belakang blekok. Tapi saya pengen lihat gitu, pengen tahu. Alhamdulillah tertangkaplah. Jadi ada satu orang datang, ketika itu diantar oleh 2 orang yang menggunakan motor. Lalu ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi ini babi. Ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat, yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli sama punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh bagong. Alhamdulillah hasil bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini Bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya, jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anak yang hilang pasti datang. Ya. Karena apalagi pada zaman sekarang ini, zaman corona, kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga Bu. Ekonomi kita udah susah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau Ibu mau nyaksiin, ya dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya. Nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu 1 minggu sampai keluarganya datang, karena kita sudah meringatin dari pagi. Kita sudah peringatin dari pagi, orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu, ya, yang musyrik, yang jalannya salah di jalannya yang mengambil-gantikan seperti hal-hal seperti ini, datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar. Mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah. Kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu untuk saat ini. Mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita Bu ya. Ayo. Saya mohon jangan menggerombol, Bapak Ibu semuanya. Silakan agak menjauh ya. Jangan menggerombol, nanti jadi masalah. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan. Ayo silakan. Nanti kalau sampai ada masalah jangan dekat-dekat. Ayo agak menjauh. Ya, agak menjauh, jangan menggerombol. Ya saya mohon, ya jangan menggerombol. Silakan menjauh, nggak usah dekat-dekat ya.
Demi keselamatan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, ya saya mohon menjauh ya, jangan menggerombol ya. Ayo jangan berkerumun, saya mohon ya. Saya mohon jangan bergerombol dan berkerumun. Ayo yang di dalam silakan keluar, yang di dalam lapangan silakan keluar. Mungkin jelas ini kita begadangin hampir 1 bulan. Karena kan kandang saya udah rencanain, kandang. Karena kandang udah 15 hari yang lalu. Itu yang siapin ya. Emang kita udah siapin. Cuman pernah gagal. Bagaimana caranya harus kena? Gitu. Kita pernah kegagalan nangkep. Soalnya ini jelas segalanya kalau Kang Baru mah. Ya ini kan bukan kampung ini doang yang resah. Ya ini ya. Pasir putih, kupu. Warga itu kehilangannya tuh gimana Pak? Kehilangan. Penarikannya dia bukan sedikit Pak. 1 juta, bisa 3 juta sekali tarik. Emang tidak ada jejak manusianya yang mencuri atau gimana? Sekarang kadang-kadang nih orang liwat, sebatas orang liwat kan nemuin babi. Biasa kedengeran ada yang kehilangan duit. Tuh. Jadi curiga dulu. Aduh, nanti siapa yang mau bakal kehilangan? Begitu teriak-teriak ada yang nemuin, dilihat duitnya ternyata berkurang. Ini warung ini aja nih, 1 minggu 2 juta nih. 1 minggu. Itu masih keluarga saya, makanya saya bertindak sampai sejauh ini. Bagaimana caranya harus kena. Ini kenanya dari malam itu? Dari malam. Oh, semalam. Memang babinya kayak gitu ya? Kalau menurut kejelasan saya mungkin ya ada yang percaya ada enggak. Dari dia manusia saya udah saksiin proses dia jadi babi itu sampai 1 jam. Berubah. Apa sempat pengen lihat dia gitu? Saya menyaksikan. Orang Memang itu saya bagi ya? tim. Ketiga saya udah bagi tim. Karena memang aturan nangkep udah ada kode etik. Selagi dia masih manusia kita jangan ganggu. Setelah dia berubah wujud lalu kita sergap. Karena kalau memang masih manusia itu masih banyak bisa mengaku orang stres, bisa mengaku orang keder, bisa mengaku orang gila. Gitu. Tapi kalau ini mah fakta, kalau memang dia penasaran, dia tes DNA, lihat darahnya, darah manusia. Tapi darah manusia dia? Karena awalnya memang saya menyaksikan itu bukan 1 orang, kurang lebih 15 orang ada. Mulai jalan dari situ dia manusia, udah pakai jilbab hitam, sampai belok ke sini. Nah di sini lah ritualnya dia. Saya tunggu sampai 1 jam, dari jam 11 sampai jam 12.20. Ya. Nah setelah jam 12 itu berubah jadi manusia. Begitu berubah jadi manusia sergap. Nah cuma penyergapan ini kalau memang menyaksikan penangkapannya mungkin bukan yang ngeliatin babinya, ngeliatin yang nangkep. Orang bugil semua, nggak ada yang pakai alas. Kita aja nih? Iya. Oh itu modelnya ya? Iya memang udah aturannya seperti kayak gitu. Iya. Makanya kalau saya tayangin di HP, kesianan yang nangkep. Ya orang gede-gede banget kan punya juga gede juga. Ntar orang Madun yang lihat Bingung. bukan ngeliatin babinya. Betul. Berapa orang Pak yang nangkep? Yang menyergap itu yang bugil 8 orang, termasuk saya berempat. Itu saya pakai karena saya orang tua ya, saya pakai baju lah mendampingi. Gitu. Tapi saya kerahkan orang yang 8 orang. Jam berapa itu? Jam 12.20. Ya jam 12.20. Tapi mulai mencurigakan itu sekitar jam 10 karena udah ada motor yang mondar-mandir, mencurigakan sehingga saya bentuk tim. Kalau untuk persiapan memang saya udah siap. Kandang ini udah sekitar 15 hari saya buat. Kan dari bambu kuning. Kandangnya ya? Iya, udah boleh nanya semua. Iya, mau caranya bagaimana supaya kena. Bang Kuning betul. Ya. Tangkap udah jadi babi? Hah? Udah jadi babinya kan? Tangkap. Ya pas ditangkap barengin. Begitu. Nanti berubah nggak tuh Pak? Nah, kalau memang kita anin berubah. Ya, disempurnain. Bisa disempurnain. Jadi waktu ditangkap masih ujian manusia atau babi? Udah babi. Karena kalau masih manusia kita yang tadi kita bilang kesalahan. Nanti dia bisa ngatur. Perhubungannya yang sedang lihat, silakan. Itu memang udah aturannya seperti kayak gitu. Halo. Lan. Oh, enggak sekali lah ya. Malam ikut nggak Pak? Hah? Malam ikut nangkep? Saya? Agak, kemarin-kemarin saya iya. Terus dapat? Hah? Enggak. Dapat bulunya doang. Tuh, di belah sono. Kalau nangkep bawa senjata apa Pak? Bambu kuning doang. Sono, samping rumah. Emang itu kuning. katanya. Kenapa, Itu. Pak? Hah? Kenapa kok bambu kuning? Itu katanya buat antinya dia supaya nggak bisa ngilang kalau digebuk pakai bambu itu. Terus kalau telanjang kenapa Pak? Kalau telanjang itu supaya dia melihat supaya lemes. Jadi seolah-olah kayak ada kembarannya gitu. Oh gitu. Iya. Kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang sama teman saya tadi WA, ya. Temennya siapa Bu? Epo ya namanya. Nah, warga sini. Bukan. Nanti saya telepon. Nih orang ini, dia WA.
Gali bang ya. Gali. Awalnya babi ini bukan babi seluruh manusia. Jelas ini manusia. Setelah diintai, kemudian saya sudah sebulan saya perhatikan, diintai terus. Alhamdulillah malam tadi ketangkap jam 12:20. Pertama dia manusia itu memakai jubah hitam, terus duduk di samping kandang sini, telah berubah menjadi babi. Awalnya besar, lalu kecil-kecil akhirnya ditangkap dengan 7 orang, yaitu semua telanjang bulat, nggak pakai baju, pakai apapun, semua telanjang bulat dalam 7 orang itu. Dan bahwa itu jelas, jangan sampai direkayasa, ini bulan puasa, ini jelas kami beritahukan kepada bahwa seluruh warga Nampak khusus dari luar Kampung Bedahan bahwa ini jelas awalnya bukan babi, awalnya manusia. Teman dia memakai jilbab putih hitam. Dan kami beritahukan barangkali di mana saja ada warga yang merasa kehilangan warganya, tolong dihubungi, karena pada hari sore nanti, setelah sore, kalau tidak ada menghubungi, sudah sepakat akan saya matikan, jangan sampai ada kerumunan. Tapi lagi kepada seluruh warga, khususnya warga Bedahan atau di lingkungan lain, kalau ada bapak-bapak yang merasa kehilangan atau keluarga kehilangan, mungkin tadi malam keluar atau lagi malam yang mengantar 2 orang itu, tahu siapa orangnya, tolong datang ke tempat kami atau ke rumah RW, tolong dihubungi. Terus biar jelas, nanti dia lebih bisa bertobat. Kalau hari ini sampai sore tidak didatangi, akan saya lenyapkan atau saya matikan. Sudah sepakat telah merapat, jangan sampai ada kerumunan. Itu bapak-bapak biar jelas. Satu kali lagi penangkapan jam 12:25. Awalnya memang lampu saya matikan semua, sudah intek dari mulai 11 sama Pak Ustadz. Alhamdulillah adik-adik dan ponakan kami semua siap, telanjang, termasuk ada Pak Bule itu jangan melihat bukti dengan nyata, dia melihat sendiri. Dan semua melihat bahwa itu awalnya manusia berwujud menjadi babi ngepet. Sekali lagi Pak Bapak bukan rekayasa, mungkin aku di bulan sekali lagi bulan puasa bukan rekayasa, ini jelas awalnya manusia menjadi babi ngepet. Itu saja pemerintahan kami. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang, sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang salah, sangat fatal. Saya akui itu adalah salah yang sangat fatal. Dan sekali lagi atas kejadian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk keluarga Bedahan, untuk seluruh keluarga negara Indonesia. Dan ini adalah bukan daripada isu pengalian ataupun apapun, inilah rekayasa pribadi saya sendiri untuk menyelesaikan apa yang disolusikan kepada saya untuk supaya tentang main babi ngepet itu hilang atau tidak ada lagi gitu. Idenya dari mana sih? Ya? Idenya dari mana sih? Ide dari saya sendiri. Inspirasi mungkin Inspirasinya awal kita ingin selesai saja, tetapi karena banyak ini jadi viral, ya anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali gitu. Kenapa milih cerita yang kayak ngarang-ngarang cerita kayak gitu di zaman modern kayak gini? Iya Pak, ya itu dia yang saya khilaf, yang iman saya lemah, iman saya turun sebagai manusia, setan masuk ke dalam diri saya sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Ada beli babi itu berapa harganya? Kalau kita beli di sebuah online yaitu dengan harga 900 dan ongkos kirim, ada ongkos kirimnya ya, dikirim melalui jasa pengiriman
tepat pada jam 11 kurang 5 menit kalau nggak salah, babi itu baru datang. Baru sampai dan dilepas di depan rumah saya. Jadi dilepas ya, babi itu dilepas dan kita menunggu babi itu sampai datang karena posisinya dari yang dilepas sangat mudah babi itu jalan untuk ke yang disediakan gitu. Anda sadar nggak cerita yang Anda buat ini sangat Kalau menyesatkan? untuk waktu pengerjaan, ya namanya manusia lagi dalam keadaan imannya turun dan saya tidak sadar. Tapi ketika sudah terjadi seperti ini, ya Allah, penyesalan sudah tidak ada arti lagi. Nah, itu sudah tidak menjadi bubur, sudah tidak bisa terjadi. Kemudian ya, saya tambahin dikit ya. Himbauan saya kepada masyarakat, apalagi ini dalam bulan puasa, bulan yang penuh barokah, jangan gampang terpercaya dengan berita-berita bohong, berita-berita tahayu. Ya. Mari kita jadi bangsa warga negara yang cerdas. Jadi ini saya katakan kemarin 3 hari itu adalah bohong. Ya, kita dengar sendiri dari pengakuan tersangka. Ya. Apalagi bulan puasa, bulan barokah, mari kita jadi warga negara. Selamat sore Pak Imran. Selamat sore, Mbak. Jadi bagaimana perkembangan penyidikan terkait juga dengan status 8 orang lain yang membantu tersangka merekayasa cerita itu? Baik, jadi untuk sementara kita masih menetapkan 1 orang atas nama AI itu sebagai tersangka. Untuk yang lainnya kita akan gelarkan apakah dia masuk di dalam pasal yang sama atau Undang-Undang ITE yang memberitakan berita bohong. Jadi masih akan gelar perkara. Pertanyaan kemudian kenapa tersangka yang menyebarkan dan juga membuat isu babi ngepet ini sampai harus ditahan, Pak Imran? Karena yang bersangkutan yang mempunyai ide yang pertama, yang mengatur semuanya skenario sampai dengan peran masing-masing dari 7 tersangka lainnya, yang calon tersangka lainnya. Pasal apa yang dilanggar Pak sampai harus ditahan? Karena kan penahanan juga ada syarat-syarat tertentu. Kita menerapkan pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang berbunyi barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Karena ancaman hukumannya 10 tahun itulah menjadi alasan polisi menahan pelaku ini. Ya betul, Pak. Oke. Kronologi yang disampaikan oleh pelaku ketika ia merekayasa isu babi ngepet ini kepada polisi seperti apa, Pak? Apa motivasinya dan bagaimana ia bisa kemudian mendapatkan babi itu hingga menyebarkan isu itu kepada masyarakat? Jadi saya jelaskan, yang bersangkutan ini adalah pekerjaan tetapnya adalah pembuat sangkar burung. Tetapi yang bersangkutan juga mengaji orang di sana, tetapi bukan pesantren ya, bukan pesantren, mengaji. Nah, setelah ada laporan dari masyarakat, seolah-olah itu banyak kehilangan uang, timbullah ide dengan teman-temannya yang 7 orang itu tadi membuat seolah cerita babi ngepet itu ada. Jadi mereka mempersiapkan urunan membeli babinya, tempatnya, siapa yang berperan sebagai pemotong, pengubur, yang memberitakan seperti itu. Dari mana pelaku ini mendapatkan babi itu, kemudian bagaimana ia berpura-pura untuk menangkap bersama 8 orang temannya itu? Kalau babi dipesan melalui online, Mbak. Dipesan melalui online, seharga 900, kemudian ditambah ongkos 200.000. Kemudian babi itu setelah datang dimasukkan ke dalam kandang yang sudah dipersiapkan. Kalau proses penangkapan itu hanya cerita mereka. Jadi tidak ada masyarakat yang menyaksikan bahwa mereka seperti yang diceritakan di berita hoax itu, mereka tanpa busana menangkap, itu tidak ada. Itu hanya cerita mereka. Semua hanya rekayasa. Alasannya apakah hanya sekedar ingin menjadi terkenal dengan adanya informasi atau isu viral ini, atau ada alasan lain, Pak Imran? Dari pengakuan tersangka hanya itu. Hanya pengen dikenal orang, dianggap, diakui bahwa dia bisa mempunyai ilmu untuk menaklukkan babi ngepet seperti itu, Pak. Oke, karena isu ini berkembang viral, kemudian juga muncul keresahan warga, muncul juga kerumunan. Apa yang kemudian dilakukan selanjutnya setelah ada kerumunan yang sempat terjadi? Ini kan untuk menghindarkan juga klaster COVID-19, Pak Imran. Ya. Baik, yang pertama kami menghimbau dari Polres Depok untuk seluruh masyarakat itu jangan gampang termakan isu berita hoax
Tanyakan kepada sumbernya. Apalagi ini kan bulan Ramadan yang berkah. Nggak ada lah, ilmu itu keluar itu nggak ada. Jadi jangan gampang terpengaruh. Mari kita jadi warga negara yang cerdas. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh polisi terkait itu? Ya kita tidak menindaklanjuti perkembangan kasus ini, nanti kita akan sampaikan. Oke, 8 orang yang membantu Adam yang melakukan rekayasa isu babi ngepet ini, sebenarnya perannya apa Pak? Apakah besar atau nanti dalam gelar perkara akan dijelaskan lebih lanjut peran dan juga ancaman hukuman yang menjeratnya? Ya nanti kita lihat dulu dari hasil gelar itu. Kan ada masing-masing perannya yang menceritakan seolah cerita itu benar. Dia melihat padahal dia tidak melihat, seperti itu. Peran yang lainnya Pak, karena masih ada 7 orang ya, 8 orang bekerja sama dengan pelaku ini. Yang untuk sementara yang itu, yang memberitakan berita bohong, terus masing-masing yang pelaku ini ada yang tugasnya memotong babinya, yang menguburkan, seperti itu. Jadi 8 orang itu nanti masih saksi berarti sekarang statusnya masih. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan keamanan di sana Pak? Kan sempat mereka membuat isu bahwa ada orang yang sejumlah warga kehilangan uang setiap hari Senin dan Jumat malam. Ini akan ditindaklanjuti seperti apa oleh kepolisian? Jadi setelah kasus ini terungkap, anggota Polsek mensosialisasikan bahwa itu berita bohong. Sampai detik ini situasi di sana terkendali, aman, berjalan seperti biasa. Masyarakat bagaimana soal tadi ada imbauan dari pihak kepolisian supaya tidak mempercayai hal mistis yang nantinya justru merugikan masyarakat, menimbulkan lagi kerumunan seperti kemarin? Ya setelah tahu bahwa itu hoax ya semuanya masyarakat baru sadar bahwa ternyata itu memang rekayasa. Masyarakat baru sadar bahwa itu rekayasa. Tapi bagaimana sebenarnya karakter warga di sana karena begitu mudah mempercayai isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Ya itu yang kita sesalkan. Masyarakat begitu mengetahui ada berita seperti itu malah ikut membesar-besarkan dan percaya bahwa itu benar kasus babi ngepet. Gampang sekali terprovokasi. Membesar-besarkan seperti apa misalnya Pak? Yang ya, berdasarkan ada pertanyaan apakah percaya dengan adanya itu, masyarakat mengatakan ya kami percaya dengan kejadian ini. Nah seperti itu, jadi kan tidak melihat fakta-faktanya. Dan itu banyak ya Pak Imran? Ya masyarakat sekitar situ lumayan lah kemarin. Tapi sempat kita bubarkan karena berkumpul pengen melihat babi itu. Itulah kerumunan yang kemudian meresahkan warga ya Pak Imran. Supaya hal ini tidak kembali terjadi Pak Imran, selain imbauan apalagi yang kemudian dilakukan oleh polisi? Kami tetap menindaklanjuti perkembangan kasus ini nanti. Apakah nanti hasil gelar itu akan mengangkat tersangka lainnya, nanti kami akan sampaikan. Ada kemungkinan ke sana Pak, tersangka baru atau tersangka lain? Kemungkinan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Imran Siregar berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Imran Edwin Siregar.